Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dilimpahi rahmat oleh Allah dan tetap sehat walafiat ya. Kali ini kita masuk di pertemuan berikutnya di materi matematika. Kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Sebenarnya ini materi awal, tapi kita bahas di materi berikutnya. Gak apa-apa. Masih bersama Ayah Trian. Mari kita belajar bersama. Nah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya dan dapat kita terapkan ilmunya dan nantinya mungkin dapat berguna di kemudian hari. Tak lupa selama pandemi corona ini selalu terapkan pola hidup sehat, kayak mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup seperti ini. Kemudian pakai masker apabila keluar rumah, menjaga stamina dengan berolahraga kecil-kecilan dan social distancing ya tetap dijaga. Langsung saja kita masuk ke materi saja. Di sini kita akan membahas jenis-jenis bilangan. Nah, yang pertama itu ada bilangan asli. Sama seperti namanya, bilangan asli itu bilangan yang masih asli. Bilangan ini terdiri dari bilangan positif. Jadi bilangannya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya hingga tak hingga. Jadi bilangannya masih asli. Bukan 0, bukan negatif, bukan pecahan, bukan juga akar. Jadi bilangannya masih asli, masih utuh ya. Itu namanya bilangan asli. Ini contohnya. Yang kedua ada bilangan cacah. Mungkin di SD sudah pernah tahu ya. Kalau bilangan cacah itu pengertiannya bilangan asli plus 0. Maksudnya yaitu bilangannya mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini contohnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kecuali negatif ya. Jadi kalau bilangan asli tadi itu mulai 1, kalau bilangan cacah itu mulai dari 0. Kemudian ada lagi bilangan bulat. Nah, ini lebih banyak lagi anggotanya. Kalau bilangan asli tadi 1 dan seterusnya, bilangan cacah 0 dan seterusnya. Kalau bilangan bulat ini ada negatif, ada 0, ada positif. Nah, minus 3 dan seterusnya itu juga bilangan bulat. 1, 2, 3 dan seterusnya juga bilangan bulat. 0 juga bilangan bulat. Semua bilangan itu bilangan bulat. Kemudian kita punya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini pengertiannya yaitu semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal. Jadi maksudnya bilangan rasional ini yaitu bilangan yang rasional, masuk akal ya kalau bahasa Indonesianya itu. Contohnya ini. Kalau 1, 2, 3 semua bilangan bulat itu juga bilangan rasional. Terus ada 0,5. Itu namanya bilangan rasional. Koma-koma yang masih bisa dijadikan angka, bisa dijadikan pecahan, itu disebut bilangan rasional. Kayak contohnya ini 0,5, mungkin 0,25, jadinya seperempat ya. Terus dan lain-lain. Terus ada lagi akar. Akar ini juga bilangan rasional, tapi akarnya bisa diakar, bisa dijadikan angka. Contohnya akar 4. Akar 4 bisa menjadi 2. Atau mungkin akar 9 bisa menjadi 3. Nah, itu bilangan rasional. Bilangannya masih bisa dibentuk atau masih bisa didefinisikan istilahnya. Nah, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, ini kebalikannya ya. I itu berarti tidak rasional. Bilangannya ini. Pengertiannya desimalnya tak berujung. Desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan. Bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya yaitu 0,1234 dan seterusnya. Kalau kalian menghitung di kalkulator yang hasilnya sampai tak hingga, sampai tembus angkanya, itu namanya bilangan irasional. Kemudian ada juga n. N itu bilangan irasional. Soalnya n itu belum menjadi angka ya. N itu belum menjadi angka. Jadi kita tidak tahu itu bisa disebut irasional. Kecuali kalau n-nya sudah menjadi 3 atau angka
yang bisa diartikan itu berarti rasional. Kemudian akar 3 itu juga irasional. Karena apa? Kalau akar 4 tadi masuknya rasional, soalnya akar 4 bisa diakar menjadi 2. Kalau akar 3 ini tidak bisa ya. Kalau diakar kan menjadi 0, banyak sekali ya. Atau akar 7, akar 8 itu juga tidak bisa. Itu bilangan irasional. Kemudian yang keenam ada bilangan imajiner. Nah, imajiner kayak imajinasi ya istilahnya. Jadi bilangan yang tidak terbayangkan. Kita nggak kebayang kalau ada bilangan seperti ini. Yaitu akarnya akar negatif. Nah, contohnya ini akar -1. Nggak bisa ya kalau negatif di akar ya. Itu nggak terbayangkan, makanya dikatakan imajiner. Jadi sedikit beda dengan irasional. Kalau irasional tadi di akar tuh angkanya masih dapat hasil, tapi banyak sekali komanya. Kalau imajiner ini tidak bisa di akar. Kemudian nah, ada lagi bilangan bulat, ini terdiri dari 4. Yang pertama bilangan ganjil. Bilangan ganjil tahu ya, bilangan tuh tidak bisa habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan lain-lain. Kemudian lawan katanya bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2 atau kelipatannya 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10 dan lain-lain. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu bilangan yang lebih besar dari 1 dan bilangannya hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lain-lain. Itu bilangan prima ya. Jadi dia lebih besar dari 1. 1 berarti nggak termasuk ya. Tapi dia hanya bisa dibagi angka dirinya sendiri. Contohnya 2, 3 juga sama. Jika hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. 5 juga sama. 5 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5. Jadi pembaginya cuma angka 1 dan dia sendiri. Nah, lawan dari bilangan prima ada bilangan komposit. Komposit itu sama, lebih besar dari 1. Jadi kalau kalian menyebutkan bilangan prima, yang selain prima itu berarti komposit. Nah, kalau di atas kan ada 2, 3, 5, 7, 11. Berarti kompositnya 4, 6, 8, 9, dan lain sebagainya. Itu lawan kata dari bilangan prima. Kemudian jika digambarkan pada garis bilangan, nah seperti ini. Yang ini 0 ya. Ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Nah, bilangan bulat negatif yaitu kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Berarti setelah 0 ya, yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya ini negatif yang sebelah kiri, positif yang sebelah kanan. Ya, ketukar, salah penjelasan aja. Jadi yang kiri itu negatif atau minus, yang kanan itu plus. Kalau plus nggak usah ditulis plus ya, langsung 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu bilangan bulat positif atau yang lebih besar dari 0. Kalau negatif lebih kecil dari 0. Nah, kemudian jika ada garis bilangan seperti ini, ada A, ada B, ada A. Nah, berarti semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, pada garis bilangan jika A-nya terletak di sebelah kirinya B, maka A kurang dari B. Nah, berarti A-nya kurang dari B. Penulisannya adalah tanda apa namanya itu, capit ya, tanda capit ke kanan itu berarti lebih kecil atau kurang dari B. Atau jika A yang sebelah kanan ini berarti A-nya lebih besar dari B yang tengah. Berarti menulisannya tanda capitnya kebalik atau tanda capitnya ke arah kiri. Jadi ditulis B ditulis lebih dari A atau B lebih dari A. Tanda capitnya ya. Berarti kalau jangan kebalik ya, kalau yang atas kurang dari, kalau yang bawah lebih dari. Itu tandanya. Sekian pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, ayah mohon maaf. Jangan lupa kalau misalkan belum paham, anak-anak bisa tinggalkan di komen YouTube Ayah Trian atau bisa langsung japri ke WA. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.